manusia dan juga secara malas. Langsung ke depan, sangat baik. Oke, kita dapat strike, masih dapat strike. Ahli juga di tim nasional untuk melakukan tendangan penalti. Kafedex bakar besi dan sangat disayangkan. Verdo, kasih training shooting. Lakukan sudah langsung kotak penalti. Berbahaya. Win, di tiang dekat berbahaya dan lepas Ma'ruf. Romani masih oleh dan gol. Dia mau cari oleh Romani. Gegerkan zona Asia. Tiba-tiba mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong langsung ngomong. Begini usai Patrick Kluivert dikalahkan Australia 5-1 di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bikin semuanya auto kaget. Usai menang versus timnas Indonesia, pelatih Australia langsung ngomong begini. Gemparkan zona Asia. Jepang jadi negara Asia pertama yang lolos ke Piala Dunia 2026 usai hajar Bahrain, kabar lega bagi timnas Indonesia. Pomade yang dipakai Bang J dan kawan-kawan, cuman 60.000 aja. Langsung klik link di bawah ini ya. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar timnas Indonesia. Gegerkan zona Asia. Tiba-tiba mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong langsung ngomong. Begini usai Patrick Kluivert dikalahkan Australia 5-1 di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akhirnya buka suara setelah melihat skuad Garuda mengalami kekalahan telak dengan skor 5-1 dari Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan ini menjadi pukulan besar bagi Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert yang menggantikan Shin beberapa bulan lalu. Dalam wawancara eksklusif dengan media Korea Selatan, Shin Tae-yong mengaku prihatin dengan performa timnas Indonesia dan menyoroti beberapa aspek yang menurutnya menjadi penyebab kekalahan tersebut. Saya sedih melihat ini. Shin Tae-yong tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya setelah menyaksikan jalannya pertandingan. Menurutnya, kekalahan telak ini menunjukkan ada banyak hal yang perlu diperbaiki dalam skuad Garuda. Saya sedih melihat ini. Saya tahu betul potensi para pemain Indonesia karena saya bekerja dengan mereka selama bertahun-tahun. Kekalahan ini bukan hanya soal kualitas pemain, tetapi juga soal persiapan dan pendekatan taktik yang diterapkan, ujar Shin. Menurutnya, timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert terlihat kesulitan mengimbangi tempo permainan cepat Australia. Ketika saya masih melatih, kami selalu menanamkan mentalitas bertarung dan disiplin tinggi dalam bertahan. Hari ini, saya melihat lini pertahanan terlalu mudah ditembus, dan para pemain kehilangan kepercayaan diri setelah kebobolan. Tambahnya, Shin Tae-yong juga menyoroti keputusan taktik yang diterapkan oleh Patrick Kluivert. Menurutnya, Kluivert terlalu terbuka menghadapi Australia, tim yang dikenal memiliki fisik kuat dan permainan cepat. Dari awal saya melihat ada masalah dengan formasi dan strategi yang digunakan. Australia memiliki keunggulan fisik dan teknik, jadi jika kita bermain terlalu terbuka tanpa organisasi pertahanan yang solid, mereka akan dengan mudah mengeksploitasi celah. Itulah yang terjadi, jelasnya. Shin juga menyoroti kurangnya intensitas pressing dan organisasi lini belakang yang terlihat dalam pertandingan tersebut. Saat saya melatih, saya selalu menekankan transisi bertahan yang cepat. Kita tidak bisa hanya menyerang tanpa memperhatikan pertahanan. Hari ini Indonesia seperti tidak siap menghadapi serangan balik cepat dari Australia, lanjutnya. Meski kecewa dengan hasil pertandingan, Shin Tae-yong tetap menunjukkan sikap profesional dengan memberikan dukungan kepada timnas Indonesia dan Patrick Kluivert. Saya tidak ingin menyalahkan siapapun. Melatih tim nasional adalah tugas yang sangat sulit, dan saya tahu Kluivert juga memiliki visi dan rencana untuk tim ini. Tapi dia butuh waktu dan dukungan, kata Shin. Ia juga berharap kekalahan ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi Kluivert dan tim kepelatihannya agar bisa tampil lebih baik di pertandingan berikutnya. Timnas Indonesia masih punya peluang. Mereka harus belajar dari kesalahan ini dan bekerja lebih keras. Jika ingin bersaing di level internasional, mentalitas dan disiplin harus lebih ditingkatkan, tutupnya. Bikin semuanya auto kaget. Usai menang versus timnas Indonesia, pelatih Australia langsung ngomong begini. Pelatih timnas Australia, Tony Popovic, girang bukan kepalang setelah tim asuhannya melibas timnas Indonesia 5-1 pada lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia
2025 di Allianz Stadium, Sydney, Kamis, 20 Maret 2025. Kemenangan telak tersebut membuat Australia masih bercokol di peringkat kedua klasemen sementara grup C dengan mengoleksi 10 poin dari 7 pertandingan. Sementara itu, timnas Indonesia tetap mengumpulkan 6 poin. Jika bisa terus mempertahankan lajunya, kans Australia lolos langsung ke Piala Dunia 2026 bakal terbuka. Saat ini, baru Jepang yang sudah memastikan lolos ke Piala Dunia 2025 setelah mengalahkan Bahrain 1-0 hari ini. Kini, pelatih Australia mengaku tak sabar menunggu pertandingan selanjutnya. Setiap kali bisa mencetak 5 gol, jelas menyenangkan. Dan ketika melakukannya di tengah tekanan kualifikasi Piala Dunia, maka itulah yang ingin Anda lakukan, kata Popovic setelah pertandingan. Saya merasa positif, sangat bersemangat menyambut laga selanjutnya, merasa tersanjung dan bangga dengan yang saya lihat malam ini, imbuh dia. Pada laga selanjutnya, Australia akan berjumpa dengan China. Di sisi lain, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah menentukan 23 pemain untuk menghadapi Australia. Ini berarti pelatih asal Belanda itu sudah mencoret 6 pemain. Pelatih berusia 48 tahun itu mau tidak mau harus mencoret 6 pemain. 2 pemain sudah dicoret sejak awal, yakni Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen. Justin Hubner tidak bisa bermain karena mendapatkan kartu merah di laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada laga ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, 19 November 2025. Lalu ada Ragnar Oratmangoen yang juga absen karena akumulasi kartu kuning. Kartu kuning itu didapatkan Ragnar Oratmangoen saat melawan Bahrain dan Arab Saudi. Meski sudah dipastikan absen, kedua pemain itu tetap dibawa ke Australia. Selanjutnya pemain yang dicoret adalah Nadeo Argawinata. Keputusan ini diambil karena Patrick Kluivert sudah membawa 3 pemain di posisi kiper, yakni Maarten Paes, Emil Audero, dan Hernando Ari. Pemain yang juga dicoret adalah Muhammad Ferrari. Bek Persija Jakarta itu kalah bersaing dengan sejumlah pemain top di lini belakang timnas Indonesia seperti Rizky Ridho, Jay Idzes, Jordi Amat, dan Mace Hilgers. Gemparkan zona Asia. Jepang jadi negara Asia pertama yang lolos ke Piala Dunia 2026 usai hajar Bahrain, kabar lega bagi timnas Indonesia. Jepang memastikan diri sebagai tim Asia pertama yang merebut tiket ke Piala Dunia 2026 usai membungkam Bahrain pada matchday ke-7 ronde ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia di Saitama. Stadium 2002, Saitama, Kamis, 20 Maret 2025. Tim Samurai Biru tinggal merebut 3 poin terakhir untuk memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Karena itu, tim asuhan Hajime Moriyasu langsung menggempur lini pertahanan Bahrain. Jepang sebenarnya berhasil unggul cepat melalui sontekan Wataru Endo pada menit ke-9. Wataru Endo yang mendapatkan bola kemelut dari situasi tendangan penjuru sukses membuka keunggulan Samurai Biru. Sayang, wasit menganulirnya usai Ayase Ueda terlihat melakukan sentuhan bola dengan tangan sebelum momen gol terjadi. Jepang tidak mau menyerah usai gol tersebut. Ayase Ueda dan kawan-kawan tetap menggempur lini pertahanan lawan. Jepang tercatat menguasai lebih dari 70% penguasaan bola pada babak pertama. Namun hingga babak pertama berakhir, tidak ada satupun peluang Jepang yang berbuah menjadi gol. Skor imbang tanpa gol menutup babak pertama. Jepang tetap menggempur jantung pertahanan Bahrain. Namun mereka masih buntu mencari celah di jantung pertahanan lawan. Hajime Moriyasu langsung memasukkan Daichi Kamada, Junya Ito, dan Ao Tanaka menggantikan Hidemasa Morita, Takumi Minamino, dan Ritsu Doan di menit ke-60. 3 menit kemudian, Jepang berhasil membuka keunggulan melalui sontekan Junya Ito. Satu langkah Samurai Biru sudah berada di turnamen 4 tahunan yang digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat tersebut. Usai tertinggal, Bahrain mulai bermain terbuka untuk memburu gol penyeimbang. Namun bintang Jepang dari Real Sociedad yaitu Takefusa Kubo berhasil menggandakan keunggulan usai mencetak gol dari sudut sempit di menit ke-97. Tidak ada gol di sisa waktu. Hasil ini membuat Jepang dipastikan merebut tiket ke Piala Dunia 2026 usai raihan poinnya tidak dapat dikejar pesaingnya di grup C. Ini jadi kelolosan ke-8 Jepang secara beruntun sejak pertama kali tampil di ajang Piala Dunia 1998. Sementara kabar ini juga sedikit melegakan bagi timnas Indonesia.
Pasalnya, kekalahan Bahrain masih menjaga kans pasukan Garuda merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Kini, timnas Indonesia harus mengantongi 3 poin saat menjamu Bahrain pada 25 Maret di Jakarta nanti.